والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang hakikatul iman dan hukum murtakibil kabirah. Pembahasan ini akhwanifillah termasuk pembahasan penting yang diistilahkan dengan istilah apa? Endang Arin? Disebut dengan masalah al-asma wal ahkam. Ini termasuk permasalahan besar, masuk pokok di antara pokok-pokok ahli sunnah. Sehingga ketika seseorang menyelisih prinsip ini, keluar dari lingkaran ahli sunnah. Masalah apa? Masalah asma wal ahkam. Kenapa? Dikarenakan permasalahan ini membahas tentang penamaan seorang hamba ketika di dunia, apakah dia mukmin ataukah kafir ataukah munafik atau naqisul iman dan seterusnya. Kemudian ahkam, ya kenapa? Berhubungan dengan penetapan hukum bagi mereka-mereka ini. Hukum di dunia bagaimana, kemudian hukum di akhiratnya bagaimana. Baik. Dan permasalahan ini termasuk permasalahan yang awal-awal muncul khilaf. Nah, termasuk apa? Permasalahan yang awal-awal muncul khilaf. Kenapa? Karena telah muncul khilaf di zaman para sahabat, di mana orang-orang Khawarij menyelisih keyakinan para sahabat dalam masalah ini. Sebab orang-orang Khawarij telah mengeluarkan pelaku dosa besar dari cakupan mukmin. Nah, dari cakupan mukmin. Sehingga pelaku dosa besar di sisi orang Khawarij hukumnya apa? Hukumnya apa, Mukasyah? Pelaku dosa besar di sisi orang-orang Khawarij hukumnya kafir. Di akhirat kekal di neraka. Nah, ini termasuk awal-awal khilaf yang muncul. Nah, oleh karena itulah perkara tentang hakikatul iman, perkara yang penting untuk seorang muslim betul-betul memahaminya. Dan kemarin telah kita pelajari makna iman secara lughah juga secara istilah syar'i. Secara lughah apa makna iman? Indah Nafi'. Bermakna pembenaran. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Tapi di sana ada pendapat yang lebih kuat. Apa itu? Indak Iqbal? Al-Iqrar. Naam, al-Iqrar. Siapa di antara yang menguatkan pendapat ini? Syekh Ibnu Utsaimin. Sebelum beliau? Sebelum Syekh Ibnu Utsaimin, siapa? Indah Syahrul. Baik. Sebelum beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena Syekh Ibnu Utsaimin mengambil faidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau bahas hal ini dengan bagus akhwanifillah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-7 halaman 290, demikian pula pada halaman 530, juga dalam As-Sarimul Maslul
Di antara yang memang masyhur untuk apa? Untuk mendobrak permasalahan ini ya beliau, di mana beliau tegaskan bahwasanya iman secara bahasa adalah apa? Al-iqrar, bukan sekedar tasdik. Baik. Beliau mengatakan, akhwanifillah, alasannya apa? Yang pertama dari sisi istiqaq, jelas ya kan? Dari sisi bahasa, dikarenakan ikrar itu lebih cocok dengan apa? Iman. Karena apa? Karena penggunaannya menggunakan huruf jar yang sama. Aqarra bihi dengan apa? Amana bih. Berbeda dengan tasdik. Kemudian juga dari sisi makna, ikhwan, li'anna al-iqrar yatadammanu amrayn at-tasdiq wal inqiyad. Dikarenakan ikrar terkandung di dalamnya dua perkara, yaitu tasdik, pembenaran, dan inqiyad, ketundukan. Demikian pula iman. Iman itu harus apa? Harus ada pembenaran dan juga ada apa? Ada perwujudan atas apa yang dia benarkan, berupa ketundukan dan kepatuhan. Paham? Oleh karena itulah, kalau memaknakan iman hanya sekedar tasdik saja, sekedar pembenaran saja, ini kurang tepat. Walaupun dari sisi bahasa, apalagi kalau dari sisi syar'i, jelas ini adalah sesuatu yang keliru. Paham? Karena iman harus diwujudkan dengan apa? Amalan nyata. Tidak hanya sekedar pembenaran tok. Ini pahami dengan jelas, dengan baik. Kemudian makna iman secara istilah syar'i. Apa makna iman setelah istilah syar'i? Indak Humam, qaulun wa amal. Baik, ini paling ringkasnya. Al-iman qaulun wa amal. Cuman sebagian akan masih rancu. Oleh karena itulah para ulama memberikan pengertian yang lebih rinci. Bagaimana? Dengan 5 nun yang kemarin disebutkan. Bagaimana? Dihafal itu. Apa, Nabil? Taib. Al-iman wa nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Taib. Yang kemudian sebagian ulama menyebutkan secara ringkas, yaitu iman adalah qaulun wa amal. Sama. Cuman semakin jelas bagi orang yang mendengar, itu akan semakin bagus. Maka perincian tadi itu bagus, ikhwani fillah. Dan ketiga unsur ini harus ada, ikhwan. Kapan saja ketiga unsur ini tidak ada, maka tidak terwujud iman. Sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini ditambahkan bagus. Naam, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'in min ba'dihim, wa kana al-ijma' min as-sahabati wat-tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum annal imana qaulun wa amalun wa niyyah la yujzi'u wahidun minas thalathati bil akhar wa kana al-ijma' minas sahabati wat tabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum, dan adalah ijma' dari kalangan sahabat dan tabi'in setelah mereka, dari orang-orang yang kami mendapati mereka. Berarti ini ijma'.
annal imana qaulun wa amalun wa niyyah, bahwasanya iman itu qaulun perkataan, wa amalun dan amalan, wa niyyatun dan niyyah. Niyyah dikhususkan, kenapa? Karena pentingnya, walaupun niat itu masuk dalam amalan hati. La yujzi'u wahidun minas salasati bil akhar, tidak sah salah satu dari ketiga perkara tersebut kecuali dengan yang lainnya. Nah, maksudnya apa? Ketiga-tiganya itu harus ada. Nah, perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, kemudian apa? Keyakinan dengan hatinya. Paham? Jadi 3 unsur ini harus ada, ya kawan. Dinukilkan ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian kemarin kita juga membahas bahwasanya qaul itu ada 2 jenis. Qaul, karena Syekhul Islam mengatakan iman itu qaulun wa amal. Qaul itu mencakup apa saja? Rifki? Qaulul qalbi wal lisan. Kemudian amal mencakup berapa? 2, yaitu apa? Amal jawarih dan amalul qalb. Nah, sebagian mengkhususkan penyebutan juga amalan lisan. Sehingga apa? Amal mencakup apa? Amalan hati dan amalan anggota badan, masuk di dalamnya lisan. Baik, sekarang apa bedanya antara qaulul qalbi dan amalul qalbi, ini tuan? Bedanya apa antara perkataan hati dan amalan hati? Kalau perkataan hati yaitu keyakinan. Nah, keyakinan yang berupa pengakuan dan pembenaran itu qaulul qalb. Sedangkan amalan hati yaitu berupa keikhlasan, rasa cinta, rasa benci, rasa takut dan seterusnya. Ini bedakan dengan baik. Kemarin juga kita telah membahas manusia dalam pengertian iman terbagi menjadi beberapa golongan. Menjadi beberapa golongan. Insyaallah kita lanjutkan adapun murajaahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Qala al-mu'allif hafizahullah taala wa anal iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Pembahasan berikutnya setelah kita mengetahui bahwasanya iman pengertiannya telah sebagaimana disebutkan tadi, keyakinan ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan iman juga bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna al-imana yatafadalu bi ziyadati wan nuqsan. Di antara prinsip pokok ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jadi siapa tambahan dan pengurangannya. Fataziduhu ta'ah, maka ketaatan itu akan menambah keimanan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan ini jelas seorang sunni salafi tidak boleh ragu tentang perkara ini. Iman itu bertambah dengan
memperbanyak amalan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yadullu ala dzalika adillatun katsirah, dan yang menunjukkan hal demikian itu dalil-dalil yang banyak. Minha qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ini, innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya itu, alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, maka keadaan mereka bagaimana? Wajilat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi apa? Menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Ini nas bahwasanya iman itu bertambah. Dan disebutkan dalam ayat ini bertambahnya iman dengan apa, Wahyu? Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena membaca ayat-ayat Al-Quran dan mendengarkannya termasuk ibadah, sehingga apa? Bertambah keimanan dengan sebabnya. Baik. Wa qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini juga nas agar semakin bertambah keimanan bersama dengan keimanan mereka yang sudah ada. Baik, menunjukkan adanya penambahan iman. Karena sesuatu yang bertambah tentunya apa? Perkara asalnya tetap ada, kemudian ditambah dengan perkara yang lain. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan yang lain dari ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya apa? Indak Ahmad. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambahlah keimanan mereka. Apalagi Hudzaifah? Tayyib, di surat Ali Imran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Menunjukkan apa? Iman mereka bertambah, para sahabat. Naam, di surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman tentunya akan semakin bertambah keimanan mereka ketika turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Apa? Yarhamukallah. Kemudian akhwanifillah, kalau kita perhatikan dalil-dalil ini semua, menunjukkan tentang bertambahnya iman. Lalu mana yang menunjukkan kalau iman itu berkurang? Yang menunjukkan kalau iman itu berkurang, kalau kita mencari-cari dalam Al-Quran secara nas, akhwanifillah, memang tidak kita dapati. Tidak kita dapati bahwasanya ada nas yang menegaskan kalau iman itu berkurang sebagaimana nas yang menetapkan iman itu bertambah. Kalau untuk yang kedua ini banyak iman bertambah disebutkan dalam Al-Quran. Telah datang athar yang sahih dari sahabat yang mulia Umair bin Habib Al-Khutami, dan ini athar yang bagus, ikhwanifillah, yang menunjukkan bahwasanya keyakinan iman bertambah dan berkurang itu sudah
jelas sejak zaman para sahabat. Umar bin Habib al-Khutami atau al-Khatmi, Umar bin Habib al-Khatmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Qila lahu wa ma ziyadatuhu wa naqsuh. Dikatakan kepadanya, terus apa penambahan dan pengurangannya? Qala, beliau menjawab, idza dzakarnallaha azza wa jal wa hamidnahu wa khashaynahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita mengingat Allah, memujinya dan kita takut kepadanya, maka itulah penambahannya. Fa idza ghafalna wa dhayya'na fadzalika nuqsanuh. Kemudian apabila kita lalai dan kita sia-siakan, yaitu kita sia-siakan Allah, kita lalai dari Allah, maka itulah pengurangannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Juga oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, disahihkan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala dalam Mukhtasar Syariah. Dan juga athar bagus dari Sufyan bin Uyainah berhubungan dengan pendalilan tentang berkurangnya iman. Nah, mungkin ali Sufyan ibn Uyainah al-imanu yazidu wa yanqus. Qala alaysa taqra'una al-Qur'an fazadahum imana fi ghairi mawdi'. Ketika ditanya al-imanu yazidu wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka Ibnu Uyainah mengatakan, bukankah engkau membaca Al-Qur'an fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka fi ghairi mawdi', pada beberapa tempat di Al-Quran. Ila yanqus, kemudian dikatakan kepadanya terus berkurang. Nah, maksudnya apa? Kalau tadi bertambah, terus bagaimana yang menunjukkan iman itu berkurang? Qala laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Ini pendalilan yang bagus, yaitu laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Tidaklah sesuatu itu akan bertambah kecuali dia juga akan mengalami pengurangan, ya kawan. Sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Naam. Ini di antara asar yang penting berhubungan dengan bertambah dan berkurangnya iman, juga bagaimana berdalil dengan ayat-ayat. Karena ayat nas tentang penambahan iman. Lalu bagaimana kita berdalil dengan ayat tersebut tentang pengurangan iman, yaitu apa? Dengan dalil apa di sini? Dalalatu iltizam. Kelazimannya kalau sesuatu bertambah, ya akan mengalami pengurangan. Athar ini sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah, juga Al-Ajuri dalam Syariah, disahihkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala dalam Mukhtasar Syariah. Juga dinukilkan ijma' bahwasanya iman bertambah dan berkurang di sisi ahli sunnah oleh Imam Ibn Abdul Bar. Nah, ada penukilan ijma' kalau iman itu bertambah dan berkurang dalam tamhid. Ini dalil-dalil dari Al-Quran tadi. Adapun dalil dari As-Sunnah itu juga banyak, ikhwan. Di antaranya berhubungan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lidhi lubbin minkun." Para wanita disifati dengan apa? Kurang akal dan agamanya. Kenapa? Karena
ketika haid berkurang ketaatan. Mereka tidak puasa, tidak boleh sholat. Berarti ketika berkurang keimanan, berkurang ketaatan, berkurang iman. Maka banyak para wanita ketika haid suka marah-marah. Itu karena berkurang iman. Harus diingatkan nanti. Kalau haid kamu kurang imannya, jangan tayyib marah-marah misalnya. Dan seterusnya. Ya, baik. Nah, baik. Pembahasan berikutnya. Faqauluhu wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblah bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir kama yaf'aluhul khawarij. Dan mereka yaitu ahli sunnah bersamaan dengan itu tidaklah mengkafirkan ahlul qiblah hanya dengan sekedar perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Maksudnya wa ahlus sunnati wal jamaah ma'annahum yarawna anna al-a'mala dakhilatun fi musammal iman wa annahu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah hum ma'a dzalika la yahkumuna bil kufri ala man yadda'i al-islam. Ahli sunnah wal jamaah bersamaan dengan keyakinan mereka bahwasanya amalan itu masuk di dalam cakupan iman. Fi musammal iman maksudnya apa? Masuk dalam cakupan penamaan iman. Dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Mereka bersamaan dengan itu semua tidaklah menghukumi kafir orang yang mengaku Islam. La yahkumuna bil kufri ala man yadda'il Islam wa yastaqbilul Ka'bah bi mutlaqi irtikabihi al-ma'asi allati hiya duna syirki wal kufri. Jadi bersama dengan itu ahli sunnah tidak menghukumi kafir orang yang mengaku Islam dan menghadap ketika sholat ke Ka'bah dengan sekedar perbuatan kemaksiatan yang di bawah kesyirikan dan kekufuran. Ini maksudnya. Jadi untuk paragraf ini perhatikan maknanya. Kalimatnya panjang. Ya, kalimatnya panjang. Tapi pahami bahwasanya ahli sunnah berkeyakinan walaupun amalan itu masuk dalam cakupan iman, tetap mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang mengaku muslim hanya dengan sekedar perbuatan maksiat. Selama kemaksiatan itu di bawah kesyirikan dan kekufuran. Kama yaf'aluhul khawarij haitsu qalu man fa'ala kabiratan fahuwa fid dunya kafir wa fil akhirati mukhalladun finnar la yakhruju minha. Di mana orang-orang khawarij mengatakan siapa saja melakukan dosa besar maka di dunia dia kafir dan di akhirat dikekalkan di neraka tidak keluar darinya. Dan juga yang semisal dengan orang-orang khawarij dari sisi hukum di akhirat siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Pelaku dosa besar di sisi Mu'tazilah juga kekal di neraka, tapi di dunia mereka menghukumi berbeda, yaitu dengan hukum yang aneh, hukum yang diada-adakan dengan nama manzilah bainal manzilatain. Sebabnya apa, ikhwan? Orang-orang khawarij menghukumi pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka dan di dunia dihukumi kafir karena mereka hanya sekadar mengambil dalil-dalil yang bersifat ancaman. Makanya orang-orang khawarij dinamakan dengan firqah Talha. Penamaan lain untuk khawarij dan Mu'tazilah. Firqah Aba Muhammad, Aba Ridwan.
wa'idiyah, dinamakan dengan wa'idiyah. Firqah wa'idiyah kenapa? Karena hanya berlandaskan dengan dalil-dalil yang berupa ancaman. Sehingga ketika ada ancaman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Berarti kekal di neraka. Pembunuh orang yang beriman berarti kafir menurut mereka. Dan dalil-dalil yang lain mereka ambil satu sisi tok. Dan mereka tinggalkan dalil-dalil yang bersifat penetapan rahmat dan ampunan. Juga menolak dalil-dalil tentang syafaat dan seterusnya. Baik, mungkin itu dulu. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.